Majunya Prabowo Gibran melengkapi pasangan kandidat di Pilpres bersama Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Lalu bagaimana memastikan pemilu bisa dipercaya dan sejauh mana peta kekuatan masing-masing paslon? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Itu kan masyarakat yang menilai, semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Ketiga pasang Capres-Cawapres siap berkontestasi di pemilu 2024. Ada Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran segera all out coba memenangkan pesta demokrasi. Lantas apa strategi para paslon dan bagaimana memastikan setiap tahapan pemilu bisa dipercaya publik? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum untuk berkontestasi sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Berkas keduanya lengkap dan lanjut mengikuti rangkaian tahapan pemilu. Sebelumnya Prabowo dan Gibran deklarasi di Stadion Indonesia Arena kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Prabowo pun memuji Gibran dan menegaskan ia tak salah pilih bakal calon wakil presiden. Gak salah pilihan aku. Paten nggak wakil presiden kita? Terlalu muda nggak? Gue terlalu tua nggak? Deklarasi itu sekaligus menjadi momen pertama kalinya Gibran diperkenalkan ke publik. Saat berorasi, Gibran menyapa Prabowo dan meminta bakal capresnya itu untuk tenang karena ia telah hadir. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Seiring dengan majunya Prabowo Gibran, Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan 17 orang termasuk Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, dan Ketua MK Anwar Usman ke KPK. Terkait dugaan kolusi dan nepotisme di balik putusan MK soal syarat Capres-Cawapres yang memberi peluang Gibran maju Pilpres. Presiden Jokowi merespons hal itu dan menghormati proses hukum yang ada. Jokowi juga menanggapi tudingan tengah membangun dinasti politik dan menegaskan dalam pemilihan kepala daerah hingga presiden, rakyatlah yang menentukan. Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Tanggapan terkait istilah dinasti politik seperti apa? Ya, itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Sementara itu, bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo mengucapkan selamat atas pendaftaran pasangan Prabowo Gibran di KPU. Ganjar optimistis menang meski tanpa dukungan Jokowi. Pada saat 2024, Mas Ganjar optimis nggak menang di Lamongan? Insya Allah menang. Nah, tanggapan kita Gibran daftar hari ini seperti apa? Ya selamat Mas Gibran dan Pak Prabowo. Nah, apakah kita yakin tanpa Jokowi Pak akan menang di Pilpres ini Pak? Insya Allah menang.
Soal Gibran maju di Pilpres dan arah dukungan Jokowi, Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan meyakini Presiden Joko Widodo tak akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Gibran dan yakin Presiden akan bersikap netral untuk menjaga kewibawaan proses demokrasi negara. Kalau beliau, kami yakin Presiden akan bersikap netral, Presiden akan menjaga agar kewibawaan proses demokrasi kita tetap tinggi dan keren kan. Kalau menang netral. Ada kekhawatiran Mas Gibran akan menggunakan fasilitas pemerintahan? Rasanya enggak. Semua media nonton, semua rakyat nonton, betul nggak? Isu retaknya hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat dengan Gibran yang maju mendampingi Prabowo di Pilpres. Namun Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga politisi senior PDIP membantah isu itu dan bilang hubungan Megawati dan Jokowi baik-baik saja. Ini gimana Pak? Hubungan baik-baik aja. Saya aja cerah ceria. Sudah ada komunikasi belum sih Pak antara Bu Mega dengan Pak Jokowi? Ya, pokoknya hubungannya baik-baik aja, cerah ceria. Dan rumor yang beredar itu udah nggak benar, ya. Tapi dalam waktu dekat apakah ada pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu Pak? Ini kan Yang jelas kita tetap kerja seperti biasa. Namun kekecewaan disuarakan kader PDI Perjuangan. Rizka, kalau soal komunikasi masalah teknis, Rizka, yang ya sebagai kader PDI Perjuangan saya rasa kecewa gitu. Tapi ini ya harus saya ungkapkan juga gitu, bahwa terjadi hal seperti itu gitu dalam arti ya tadi kalau Mbak Bivitri menyampaikan etika, kemudian ada hal yang menurut saya sebagai kader partai PDI Perjuangan dengan begitu saja meninggalkan partai. Saya ini kayak seperti drama yang terjadi di sinetron-sinetron politik. Saat ini lengkap sudah seluruh pasangan kandidat Capres-Cawapres mendaftarkan diri untuk berkompetisi. Ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Anies Muhaimin diusung Nasdem, PKB, dan PKS. Ketiganya memperoleh kursi di DPR sebanyak 167 atau 29,05% dan didukung partai non-parlemen, Partai Umat. Sementara Ganjar dan Mahfud diusung dua parpol parlemen, yaitu PDIP dan P3 yang perolehan kursinya 147 atau 25,56%, serta partai non-parlemen Perindo dan Hanura. Sedangkan Prabowo Gibran diusung 4 parpol di DPR, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat yang perolehan kursinya 261 atau 45,39% dengan partai non-parlemen PSI, Gelora, PBB, Prima, dan Garuda. Bukan hanya berebut suara dengan tensi hangat, para paslon harus bisa menunjukkan pemilu damai, sejuk, dan sportif. Juga negara dan penyelenggara pemilu harus bisa menjamin pesta demokrasi berlangsung jujur dan adil agar kepercayaan publik dapat dijaga. Friska Clarissa, Gania Febrian, Kompas TV, Jakarta.